Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku mau ngelanjutin mengenai pembahasan soal-soal PK dan PM ya. Ini adalah H-14, jadi kita bakal bahas banyak bocoran-bocoran soal alias soal-soal yang sering keluar ya. Nah, aku bakal bahas di part 16 buat teman-teman yang mau lihat part 1 sampai part 15-nya. Aku udah simpen link-linknya di deskripsi, oke? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau ngingetin bahwa aku tuh lagi buka Open Class Part 4 spesial H-11 SNBT. Ini tuh fasilitasnya lengkap mulai dari 8 kelas via Zoom, materi TPS dan literasi, tips, trik, record dan modul, free TO, dan join grup belajar di WhatsApp dan Telegram. Nanti harga itu cuma 45.000 nih. Ini cuma dibuka sampai 18 April dan dimulai 19 April sampai 26 April. Jadi masih ada waktu banget sebelum UTBK hari pertama dimulai ya, 30 April. Langsung aja ya daftar di bit.ly/bimbel-snbt4 atau aku bakal simpen linknya di deskripsi, oke? Ini dia jadwal belajarnya ya. Oke guys, yuk langsung aja kita masuk ke soal-soal kita. Ini kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini berhubungan sama fungsi integral ya. Di sini yang ditanyain adalah berapa sih integral dari gx min fx dx dan nggak ada batas atas dan batas bawahnya. Diketahui fx-nya segini, gx-nya segini. Oke, caranya gampang banget teman-teman. Di sini kita tulis aja gx min fx dx-nya. Nah, kita tinggal selesain aja dengan mensubstitusi si gx dan si fx-nya ya. Gx-nya berapa nih? Gx-nya kan integral dari x plus 2, kita kurangi sama fx-nya si x kuadrat plus x min 2 gitu ya. Dx-nya jangan lupa ditulis. Nah, di sini kita selesaiin dulu aja. Jadinya adalah x plus 2, lalu di sini min kali x kuadrat min x kuadrat, min kali x min x, min kali min 2 plus 2 ya, dx. Oke, kita selesaiin. Si yang pangkat terbesarnya di depan ya. Jadi di sini adalah ini min x pangkat 2, lalu x min x habis ya, habis 2 tambah 2 plus 4 dx ya. Nah, baru deh di sini kita integralin. Cara mengintegralkannya masih ingat kan teman-teman? Di sini pangkatnya itu ditambahin 1, jadinya adalah min x pangkat 2 tambah 1, 3 ya. Nah, lalu kan di depan si min X itu kan ada 1 ya, jadi min 1 gitu. Nah, kita print sama si pangkatnya. Nah, jadi min 1/3 X pangkat 3 plus, di sini kalau konstanta doang kita tinggal tambahin X, lalu karena tidak ada batas atas dan batas bawah, kita tinggal tambahin sama konstanta. Udah. Jadi gini teman-teman, min 1/3 X pangkat 3 plus 4X plus C. Yang mana tuh? Yang C ya. Oke, udah deh guys. Jadi kayak gitu ya caranya. Oke, gampang ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 tentang limit. Nah, di sini ada limit 2x kuadrat min x min 6. Kita tulis lagi aja. Min x min 6 per 3x kuadrat min 5x min 2. Oke, di sini kita tinggal untuk faktorisasinya aja. Cara memfaktorisasinya masih ingat nggak teman-teman? Nah, di sini ya, ini tuh kalau misalnya kita ubah ke persamaannya kan kayak gini ya. AX kuadrat plus BX plus C. Nah, jadi 2 ini sebagai A, min 1 ini sebagai B, dan min 6 ini sebagai C. Kalau misalnya mau cari pemfaktoran kayak gini, misalnya di sini depannya 2X kuadrat, pasti di sini 2X kali X gitu ya. Nah, kalau yang bawah 3X kuadrat berarti di sini 3X kali X. Nah, cuma yang jadi pertanyaan adalah berapa nih nilai si konstanta di dalamnya masing-masing. Nah, kita pakai cara ini. Si A kali C, 2 kali min 6 ya. Yang A kali C ya, 2 kali min 6, min 12. Kalau misalnya kita cari dua angka yang dikaliin itu min 12, dan kalau kita tambahin tuh hasilnya si B. B-nya itu si yang tengahnya min 1. Oke, berapa nih guys? Kalau dikaliin min 12, kalau ditambahin min 1. Nah, kemungkinan berapa? Kemungkinan 4 sama 3 ya. Nah, tandanya berarti di sini harus yang lebih besar.
yang negatif. Min 4 kali 3 min 12, min 4 tambah 3 min 1, betul. Nah, si yang genapnya, di sini kan si min 4-nya, kita bagi sama si 2. Min 4 bagi 2 berapa? Min 2. Berarti masukin min 2-nya ke sini. Nah, kalau 3-nya kita bagi 1 plus 3. Nah, kita masukin 3-nya di sini. Aman nggak? Cobain lagi yang bawah ya. Di sini A kali C. 3 kali min 2, min 6. Tengahnya adalah min 5. Kita cari yang kalau dikaliin itu min 6 dan kalau ditambahin adalah min 5 gitu. Nah, oke. Ada nggak? Kemungkinan adalah 1 sama 6 ya. Nah, karena di sini si negatif 5, berarti di sini si 6-nya harus negatif gitu ya. Kayak tadi teman-teman yang genapnya, kita bagi sama 3. Min 6 bagi 3 adalah min 2 gitu ya. Terus di sini 1 dibagi 1 adalah 1. Oke. Udah? Udah ya. Nah, terus kalau misalnya udah kayak gini, ada nggak yang bisa kita sederhanain? Kan pemfaktoran itu kenapa gitu ya harus dilakukan ya biar kita bisa menyederhanakan nih. Ini sama ini kita bisa coret. Nah, sisanya si limit dari 2x plus 3 per 3x plus 1. Nah, kita tinggal masukin aja nih. 2 kali 2 plus 3 per 3 kali 2 plus 1. Nah, jadi berapa guys? 4 tambah 3, 7. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7 juga ya? Udah. 7 bagi 7, 1. Jadi jawabannya adalah 1 yang D gitu ya. Oke, jadi pokoknya difaktorin dulu, kita bisa coret yang sama, baru kita masukin nilai si limit X menuju berapanya, oke? Nah, kita masuk ke soal nomor 3, ini tentang trigonometri dasar ya. Oke, di sini. Tangan C itu katanya 1/3 akar 7. Rumus tangan itu apa? Tangan itu adalah depan per samping ya. C-nya di sini. Depannya per samping katanya. Kan di sini 1/3 akar 7. Berarti di sini ini adalah akar 7. Ini adalah 3. Ya enggak? Betul kan? Jadi depannya itu kan jadinya gini. Depan per samping. Depannya itu akar 7. Sampingnya itu, sampingnya di samping ini miring ya. Dari sini. Ini per 3. Nah, jadi kan 1/3 akar 7. Betul ya? Nah, berarti di sini kita cari si miringnya dulu aja. Berarti si AC itu miringnya adalah si akar 7 pangkat 2 ditambahin 3 pangkat 2. Akar 7 pangkat 2 itu kan jadinya adalah akar 7 kali akar 7 ya. Kan jadinya akar 49. Akar 49 kan 7 ya. Nah, jadi di sini 7 ditambah 9. Jadinya adalah 16. Terus kita akarin aja. Akar 16 adalah 4. Jadi si AC-nya adalah 4, guys. Nah, di sini berarti sin A. Sin. Kalau sin itu apa? Sin demi, depan per miring. Jadi sini depan per miring, depannya adalah 3, miringnya adalah 4, jadinya adalah 3/4. Harusnya 3/4, salah. Terus yang sin C katanya. Sin C adalah depan per miring juga. Harusnya di sini adalah akar 7/4 ya. Atau 1/4 akar 7. Salah lagi. Yang nomor 3, cos C. Cos C itu sinus itu samping per miring. Cosnya berarti di sini 3/4. Ya, harusnya 3/4. Bener gak? Bener ya. Oke, berarti di sini cuma 3 doang yang bener yang D. Oke? Gampang ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, nomor 4 di sini ada himpunan P, itu adalah 2, 3, 6, 7. Manakah dari 4 pernyataan berikut yang punya peluang 1/3? Oke. Rumus peluang itu apa? Rumus peluang itu adalah NA per NS ya. Nah, di sini kita cobain aja satu-satu dulu dari yang pertama nih. Peluang jumlah dua bilangan terambil adalah bilangan genap pada pengambilan dua bilangan sekaligus dari himpunan si P gitu ya. Di sini adalah NS-nya itu berarti kombinasi ya teman-teman ya. Dari si 4 bilangan ini terus katanya diambil 2 gitu ya. Nah, rumus kombinasi itu apa? Rumus kombinasi itu CNR itu adalah N faktorial per N min R faktorial
kali R faktorial. Jadi sini kalau ini N-nya, ini R-nya. Jadi sini 4 faktorial per 4 min 2, 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadinya adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial. Si 2 faktorialnya coret. Terus 2 faktorial bawahnya 2 kali 1 ya. Jadi berapa guys? 4 kali 3, 12. 12 dibagi 2, 6. Ini adalah NS. Nah, untuk si NA-nya, ini kan peluang jumlah dua bilangan yang terambil adalah genap. Nah, coba nih kita masukin NA-nya kemungkinan apa aja yang kalau misalnya diambil adalah genap. Kemungkinan adalah 2 sama 6 nih. Kan 2 tambah 6, 8. Ini genap. Terus 3 sama 7. 3 sama 7 adalah 10 ya. Di sini adalah ada 2 kemungkinan. Nah, berarti peluangnya adalah NA per NS. 2 per 6. 2 per 6 adalah 1 per 3. Oke. Berarti benar ya. Yang pertama benar. Oke. Kalau pertama benar ini C salah. Yang 4-nya belum tahu. Yang E-nya juga belum tahu ya. Oke, nomor 2 sekarang. Nomor 2 adalah peluang terambilnya jumlah 3 bilangan adalah bilangan prima pada pengambilan 3 bilangan sekaligus. Nah, berarti di sini si NS-nya itu berarti kombinasi dari 4, 3 ya. Di sini 4 faktorial. Lalu N min R, 4 kurangi 3, 1 faktorial. R-nya 3 faktorial. Oke. Ya udah, berarti di sini berapa? Di sini langsung aja ya, 4 ya. Karena kan si 3-nya kita coret sama yang bawah. Satunya juga habis. Jadinya adalah 4. Nah, si NA-nya katanya adalah jumlah 3 bilangan adalah bilangan prima. Bilangan prima itu kan bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri ya. Jadi 2, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Nah, di sini yang kemungkinan bilangan prima itu adalah 2, 3, 6. Nah, di sini kalau misalnya kita tambahin adalah jadinya 9 tambah 2, 11 ya. Nah, berarti benar ya. Dan ini cuma ada 1. Nah, ya udah berarti peluangnya adalah 1 per 4. Dia 1 per 3 bukan? Bukan ya. Jadi ini salah. Yang ada 2-nya kita coret nih. Berarti yang A juga salah. Semua benar juga salah. Berarti di sini antara B sama D. Nah, lihat guys. Kalau yang D itu kan hanya 4 yang benar. Sedangkan di sini 1 benar. Ya udah, salah. Berarti pasti jawabannya yang B. 1 dan 3 benar. Coba ya kita make sure ya untuk yang nomor 3 nih. Peluang terambilnya jumlah dua bilangan yang terambil adalah bilangan prima pada pengambilan dua bilangan sekaligus. Nah, berarti di sini si NS-nya bakal ini ya, terambilnya jumlah dua bilangan. Nah, berarti di sini bakal 42 lagi. Kalau C42 tadi 6 ya. Nah, terus NA-nya nih. NA-nya kemungkinan adalah jumlah dua bilangan yang terambil adalah bilangan prima. Nah, di sini kalau misalnya cuma dua bilangan yang prima itu kemungkinan 2 sama 3 bisa nggak? Bisa ya, jadi 5, betul. Terus sini 6 sama 7. 6 sama 7, 13 juga prima. Oke, berarti sini ada 2 kemungkinan. Berarti peluangnya adalah 2 per 6. 2 per 6 adalah 1 per 3. Oke, berarti ini benar. Udah ya guys ya, jawabannya yang B. Itu 1 dan 3. Kalau yang 4 juga pasti salah sih. Di sini kita nggak usah cek ya. Pokoknya di sini yang benar adalah 1 dan 3 doang. Oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini adalah integral. Dia ada batasnya. Nah, caranya sebenarnya hampir mirip sama yang tadi nomor 1. Cuma di sini ada batasnya. Kalau batasnya nanti diselisihin aja. Disubstitusiin berapa nilai 3-nya, berapa nilai 1-nya ya. Oke, coba nih kita integralin dulu aja. Di sini katanya 6x kuadrat ditambah 8x ditambah 3 dx gitu ya. Nah, oke, kita integralin. Di sini jadinya berapa guys? Jadinya adalah X-nya jadi X pangkat 3 ya, ditambah 1. Lalu 6-nya kita bagi sama si pangkatnya 3. 6 bagi 3 adalah 2 gitu ya. Ditambah di sini X pangkat 2. Terus 8 dibagi 2. 8 bagi 2 adalah 4 ya. Ditambah 3X. Nah, udah deh. Nanti di sini kita tinggal integralin. Nah, kita masukin yang integral batas atas sama batas bawahnya. Nah, di sini kita masukin si batas atasnya dulu aja ya. Wait.
Kita tulis dulu aja. 2x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 plus 3x gitu ya. Nah, kita masukin nih si batas atasnya. Ini 2 kali 3 pangkat 3 ditambah 4 kali 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 gitu ya. Kita kurangi sama 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1. Oke, selesain guys. 3 pangkat 3, 27 kali 2, 27. Sorry, 3 kali 3, 9 kali 3, 27. 27 kali 2, 54, betul ya? Di sini ada 54, ditambah 3 kali 3, 9. 9 kali 4, 36. 3 kali 3, 9. Oke. Terus kita kurangi sama di sini 1 pangkat 3, 1. 1 kali 2, 2. Ditambah 4, tambah 3. Gitu ya. Bener nggak? Bener ya? Coba kita selisihin aja. Jumlahin dulu aja teman-teman. 436 tambah 9 itu adalah 99. 99 kita kurangi sama 2 tambah 4, 6. 6 tambah 3, 9. Oke. 99 kurangi 9 adalah 90. Jadi jawabannya yang E ya guys ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Ini katanya ditanya adalah rata-rata nilai ulangan sebelum perbaikan. Ini sering banget ya keluar di soal-soal statistika nih. Dalam suatu kelas terdapat 21 siswa katanya, di mana banyak siswa laki-laki, sini perempuan banding laki-laki deh. 2 kali siswa perempuan. Nah, berarti si laki-lakinya 2 kali ya. Ini 2, ini 1 gitu ya, betul ya? Rata-rata nilai ulangan siswa perempuan katanya adalah 83 dan rata-rata nilai ulangan laki-laki 81,5. Nah, setelah diperiksa ulang ternyata ada kesalahan penulisan nilai. Terdapat 4 siswa yang seharusnya mendapat nilai segini, tapi ditulisnya segini. Oke. Sip. Kalau misalnya ditanya rata-rata sebelum perbaikan, berarti kita cari dulu aja kemungkinan nilai jumlah orangnya ya. Jumlah si perempuannya adalah di sini pakai perbandingan aja, perempuannya kan 1 ya, per jumlahnya 1 tambah 2, itu 3. Dikali sama 21 orang. 21 bagi 7 adalah, 21 bagi 3 adalah 7, gitu ya. Berarti laki-laki, ya udah 21 kurangi 14 aja ya. 21 kurangi 7, sorry. Jadinya 14. Atau kalau pakai perbandingan tuh 2 per 3 kali 21 ya. Oke, berarti benar 14 ya. Nah, di sini ya udah. Untuk mencari rata-rata total dari si awalnya sebelum perbaikan adalah si 14 orang ini kita kalikan sama 81,5, kita tambahin sama si 7 orang ini, kita kalikan sama 83, kita bagi sama 21 ya. Oke, coba cari guys. 14 kali 81,5. 1141 ya, ditambah 7 dikali 83. 581. Nah, kalau 1141 tambah 581, itu kan 1722. Kita bagi sama 21. Nah, jadinya adalah 82. Nah, jadi ternyata nilai awalnya itu 82 ya, nilai akhirnya 83. Karena tadi mungkin ada kesalahan tadi ya. Oke, yang D. Lanjut ya. Nah, oke, lanjut pernyataan di bawah ini yang bernilai benar. Oke. Di sini kayaknya lebih oke kita cari dulu aja berapa sih selisih rata-rata awal sama akhirnya gitu ya. Ini kalau misalnya kita cek ya, ini ada di opsi yang E sih, selisih rata-rata nilai ulangan sebelum dan sudah perbaikan. Berarti kan tadi sebelum itu adalah 82 orang. 82 nilainya. Setelah itu 83. Ya udah. Kalau misalnya kita kurangin adalah 1. Bener ya? Ya udah yang E aja nggak sih? Kalau yang A salahnya di mana? Banyak siswa laki-laki 12 harusnya tadi 14. Ini salah. Ini harusnya 7 ya perempuan. Rata-rata nilai ulangan setelah perbaikan 80. Ya enggak ya, harusnya 83 ya. 83. Selisih banyaknya siswa laki-laki dan perempuan. 14 kurangi 7 berapa? 14 kurangi 7 ya udah 7 ya. 7 harusnya bukan 5. Berarti benar jawabannya yang E. Oke? Sip.
Oke, oke. Oh iya, guys. Nilai 83 ini dapatnya dari mana? Nilai 83 ini dapatnya dari si nilai awalnya. Nilai awal yang benernya nih. Yang benernya itu kan harusnya ini ya. Nilai awal sama nilai akhir kita tulis nih ya. Mungkin takutnya ada yang bingung. Dapatnya dari mana? Nilai awalnya kita masukin si yang ini. Yang salahnya. 77 tambah 81 tambah 84 tambah 91. Itu berapa? Itu 333 kan? Terus nilai akhirnya si 86 tambah 85 tambah 88 tambah 95. Itu berapa? Kalau dijumlahin 354. Nah, ini kalau kita selisihin 354 kurangi 333. Jadinya adalah 21. Nah, rata-rata total akhirnya, kan kalau yang awal tadi kita udah hitung di yang sebelumnya. Kalau yang akhirnya berarti si 21 orang tadi kita kalikan sama si nilai akhirnya tadi yang 82 ini. Terus kita tambahin sama 21 yang selisihnya. Kita bagi sama 21 orang gitu. Jadi berapa guys? 21 kali 82. Ini kan 1722. Ditambah 21 dibagi 21. Nah, jadinya adalah 1743. 1743 bagi 21. 1743 bagi 21 ya. Jadinya 83. Nah, jadi buat yang nanya tadi 83 dapat dari mana? Dari sini ya. Kita cari dulu nilai awal, nilai akhir, lalu rata-rata total untuk mencari tahu rata-rata total akhirnya. Oke? Jadi benar ya yang E. Sip, kita lanjut ke soal nomor 8. Ini dua soal terakhir sih. Oh ya guys, tadi tuh soal 1-5 itu soal PK. Kalau soal nomor 6-9 ini soal PM ya. Oke. Di sini ada petugas kesehatan Kecamatan Maju Jaya, inspeksi ke desa PKRST. Dari hasil ditemukan, masing-masing desa itu ada balita stunting. Dari 500 total, jumlah balitanya didapat kayak gini persentasenya. Terus ini perbandingan balita stunting dan tidak stunting. Oke, tentukan pernyataan berikut yang benar atau salah. Oke, yang pertama dulu nih. Jumlah balita stunting di desa P sama dengan desa S. P sama dengan S. Oke, yang P dulu ya. Yang P ini katanya kan 20% ya. Berarti 20% dikali totalnya berapa tadi? 500 orang nggak sih? Ini 500. Coba, benar nggak? Ya pasti beda ya. 500 bagi 100, 5. 5 kali 20, 100. Nah, terus yang stuntingnya itu adalah si eh ini ya, lihat nih. Nah, yang stuntingnya itu berarti 1 per. Nah, ini totalnya aja 1 tambah 4, 5 ya. Jadi 1/5 dikali 100 itu adalah 20. Sekarang lihat yang S. Yang S itu yang ini ya 25% kali 500 berarti 25 kali 5 125. Lihat yang S-nya di sini. 4 tambah 21 25 ya. Jadinya adalah 4/25 dikali 125. 125 bagi 25 itu adalah 5 ya. 5 kali 4 20. Oke. Benar guys. Berarti di sini benar. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2 nih. Selisih balita di desa R yang tidak stunting dengan balita di desa T yang tidak stunting adalah 5 katanya. R dikurangi T sama dengan 5 yang tidak stunting. Ini mau nggak mau harus cari sih teman-teman ya. Yang R dulu nih. Yang R-nya kan katanya tadi 15% ya. Yang ini ya. 15/100 dikali 500. Berarti 15 kali 5, 75. Nah, yang tidak stuntingnya di R itu adalah 13. Ini kalau dijumlahin 15 ya. Berarti di sini 13/15. 13/15 dikali 75. 75 bagi 15, 5 ya. 5 kali 13, 65. Sedangkan si T itu adalah yang ini. 10% dikalikan sama 500. Jadinya adalah 50. Sekarang lihat si T yang tidak stuntingnya 9 ya. Kalau dijumlahin 10 ya, jadi 9/10 kali 50. Berarti 45. Nah, selisihnya berapa nih? 65 kurangi 45. 65 kurangi 45 itu adalah 20. Jadi bukan 5 ya. Salah, harusnya 20. Terus yang terakhir nih, yang nomor 3 ya. Perbandingan jumlah balita di desa Q dan desa T adalah 1/3.
Jumlah balitanya, Q-nya di sini banding T. Q-nya kan 30%. T-nya 10%. Berarti 30% per 10%. Persennya kita coret, nolnya kita coret. Nah, harusnya 3 banding 1, bukan 1 banding 3. Kalau T banding Q, bener nih. 1 banding 3. Tapi kan ditanya di sini Q banding T. Berarti ini juga salah. Gitu ya, teman-teman ya. Untuk soal nomor 8. Oke? Nah, the last one guys, nomor 9 nih. Ini masih sama si keterangan soalnya, cuma yang ditanyain itu adalah pernyataan di bawah ini yang paling bernilai benar. Kita harus ceki-ceki satu-satu. Yang A nih, perbandingan balita di desa P dan S adalah 5 banding 4. P banding S. P banding S, yang A dulu ya. P-nya 20%, S-nya 25%. Persennya coret, 20 bagi 25 sama-sama bagi 5 ya. 20 bagi 5, 4, 25 bagi 5, 5. Salah ya, harusnya 4 banding 5. Yang B, selisih balita stunting di desa P dan T adalah 25. Nah, di P-nya di sini udah dihitung belum ya tadi? Nah, ini teman-teman. P-nya yang ini ya, 20. Yang T-nya dihitung nggak tadi? Yang T-nya, yang T-nya dihitungnya stunting doang. Yang T kan tadi dari 50 orang ya si balitanya. Yang stuntingnya itu 1 per 10 kali 50 orang. Yang ini ya guys ya. 50 bagi 10 adalah 5. Jadinya adalah 5. Nah, selisihnya harusnya 20 kurangi 5 adalah 15. Kalau ini malah 25, salah. Yang C. Selisih balita tidak stunting di desa S dan balita di desa Q yang stunting adalah 125. Oke, yang C itu yang tidak stunting di S. Yang S-nya kan 25%, kita kalikan sama 500, berarti 125. Yang tidak stunting ya, yang S itu 21 per 25 dikali 125. 125 bagi 25, 5 ya. 5 kali 21 berapa guys? 105. Sekarang yang Q nih. Yang Q-nya, ini yang S ya. Ini yang Q. Di desa Q yang stunting. Oke, yang Q mah dia itu 30%. Dikali 500, berapa? 150. Terus yang Q-nya itu, yang stuntingnya adalah 1. 1 per 1 tambah 5, 6 ya. 1 per 6 dikali 150. 150 bagi 6 berapa guys? 25 ya. 25. Nah. Oke, nah sekarang di sini guys, berarti kan di sini tuh 105 dikurangi 25 ya. Itu harusnya adalah 80. Nah, di opsi itu udah bener ya, jadi jawabannya yang C. Kalau misalnya kita cek yang D sama E juga kurang tepat deh, coba ya. Yang D jumlah balita stunting di desa R, dan balita yang tidak stunting di desa P adalah 100. Coba ya, yang D ya. Balita stunting di desa R, berarti di sini R-nya kan 15%, dikali sama 500, 75. Yang stunting di R itu 2 per 15 kali 75. Berarti di sini 10. Kalau yang tidak stunting di desa P, nah di P itu tadi 4 per 5 dikali 100. Terus bagi 5, 20 kali 4, 80. Harusnya di sini 80 tambah 10 adalah 90. Ini juga salah. Yang E, jumlah balita stunting di desa S dan desa T adalah 35. Oke. Jumlah balita stunting di desa S dan di desa T. Yang di desa S-nya tadi yang ini ya, 20. Yang di desa T-nya tadi kita hitung nggak? Nah, yang T-nya yang ini, yang 5. Nah, ini juga harusnya 25. Salah juga ya? Dia ada yang salah. Oke guys, udah gitu aja untuk pembahasan soalnya. Nah, ini ada PR ya guys ya. Ini untuk nomor 1 dan ini untuk nomor 2. Silakan kirimkan jawabannya di kolom komentar.
Gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Dan yang mau ikut open class part 4 spesial SNBT H-11, harganya cuma 45.000. Langsung aja ya, nanti daftar. Kita mulai kelasnya di 19 April. Gitu aja dari aku. Thank you for watching and bye.